Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah Indonesia masa Islam dengan subjudul Tradisi dan Wacana Intelektual Islam. Tradisi dan wacana intelektual Islam yang diwujudkan dalam bentuk karya keislaman secara tegas muncul dan menumbuhkan bentuknya pada awal abad ke-17. Di mana di Indonesia itu penting adalah Sufisme. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari proses Islamisasi sendiri yang dimulai pada abad ke-7. Dalam masa selanjutnya, sekitar abad ke-13, berbagai nilai dan ajaran Islam mulai diterapkan dalam masyarakat di Nusantara, kemudian membentuk tradisi dan wacana Islam di Indonesia. Sufisme. Menurut Jones, Islam tidak dapat berakar di Indonesia jika tidak disiarkan secara masif oleh para sufis, di mana hal ini searah mengingat ajaran sufis cenderung fleksibel dalam menyikapi berbagai kepercayaan dan praktik agama lokal yang saat itu masih sangat kental. Hal ini disebabkan oleh sufisme lebih mementingkan mediasi untuk mencapai derajat kesatuan dengan Tuhan yang dianggap sebagai bentuk kesempurnaan dalam agama. Neo-Sufisme, arus utama wacana intelektual Islam. Abad 17 merupakan wacana dominan dalam jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah, di mana pada abad ini pembentukan intelektual mulai berkembang, sejalan dengan hubungan intensif antara Nusantara dengan Timur Tengah, terkhususnya daerah Aceh, sebagai media penghubung dengan Timur Tengah. Salah satu ulama yang mengajarkan pemikiran Neo-Sufisme pada ulama di Nusantara adalah Ibrahim Al-Qur'ani. Salah satu ulama Nusantara yang belajar pada beliau adalah Abdul Rauf As-Singkili. Persemaian doktrin tasawuf di Aceh. Aceh menjadi wilayah yang pertama dengan perkembangan tradisi intelektual Islam. Hal ini ditandai dengan munculnya sejumlah ulama seperti Hamzah Al-Fansuri, Nuruddin Araniri, dan Abdul Rauf As-Singkili, serta Syamsuddin As-Sumatrani, di mana Al-Fansuri dan As-Sumatrani berusaha merumuskan Sufisme di Indonesia dengan pandangan wahdah al-wujud, yaitu pandangan wujud Tuhan dengan alam. Berikut ini sekilas biografi para ulama Neo-Sufisme. Nuruddin Araniri. Lahir di pelabuhan Kota Tua Pantai Gujarat, ia merupakan keturunan dari Melayu Arab. Kedatangan Araniri pertama kali ke Nusantara diperkirakan pada 1621 dan awalnya tinggal di Pahang sampai pada 1637. Dan perkembangannya kemudian diangkat sebagai pejabat agama di Kesultanan Aceh. Araniri sangat menentang ajaran Sufi Wahdah Al-Wujudi karena hal ini menurutnya bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Mana menurutnya orang-orang yang menganut ajaran Sufi ini pantas untuk dibunuh karena mengikuti ajaran yang sesat. Abdul Rauf As-Singkili. Beliau merupakan keturunan dari Arab. Diperkirakan beliau lahir pada tahun 1615 Masehi dan wafat pada 1693 Masehi. Beliau dikenal dengan nama Syekh Kuala yang kemudian dijadikan sebagai sebuah nama universitas di Aceh. As-Singkili belajar pendidikan agama di Arab pada sekitar 1642. Beliau kembali ke Aceh pada 1661 dan menjadi penanggung jawab keagamaan di Kesultanan. As-Singkili setuju dengan Araniri tentang konsep Tuhan yang Esa dan tidak dapat disamakan dengan suatu hal yang lain. Namun meskipun sepaham, ia sangat menolak sikap radikal yang dilakukan oleh Araniri terhadap penganut Sufisme Wahdah Al-Wujud. Muhammad Yusuf Al-Makassari. Dalam sejarah Melayu Nusantara pada abad ke-17 muncul seorang ulama terkemuka yang beraliran Neo-Sufisme lainnya. Ia adalah Muhammad Yusuf Abu Hazim yang tumbuh di keluarga Islam di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Sama seperti ulama lainnya, ia melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, namun ia juga menempatkan perhatian pada bidang masalah sosial, politik yang dihadapi masyarakat muslim pada masa itu. Neo-Sufisme di tangannya sangat terlihat jelas, bahkan kecenderungan ini digunakan dalam melawan penjajah Belanda. Tradisi intelektual Islam di Palembang. Sejauh tradisi kesusastraan dikatakan Palembang dapat hidup kembali pada masa Islam setelah meredupnya Palembang sebagai pusat kebudayaan Hindu-Buddha. Banyak bukti yang mengidentifikasikan bahwa Palembang pernah tumbuh sebagai pusat intelektual Islam adalah dijumpai dari berbagai naskah keagamaan yang merujuk ke wilayah ini.
baik karena penulis atau penerjemahnya berasal dari Palembang atau hanya ditulis atau diterjemahkan di Palembang. Neosufisme dan penguatan kecenderungan Ghazalian. Suatu hal yang penting harus digarisbawahi berkaitan dengan kecenderungan karya-karya ulama Palembang, khususnya Al-Palimbani, adalah karya mereka yang memperlihatkan pengaruh tasawuf yang sangat kental. Kecenderungan Palimbani ditempatkan dalam konteks penguatan di Nusantara secara keseluruhan sepanjang menyangkut dunia Melayu pada abad ke-18. Palimbani merupakan ulama paling bertanggung jawab terhadap penyebaran neosufisme di Nusantara, apalagi di bidang tasawuf, khususnya tasawuf Al-Ghazali. Karya dari Al-Palimbani yang terkenal luas di Nusantara adalah kitab yang dihubungkan dengan tulisan Al-Ghazali, yaitu Hidayah As-Salikin fi Suluk Maslak Al-Muftaqin. Isi intelektual Islam di Patani Melayu. Wilayah Patani sejak awal telah memiliki keterkaitan dengan dunia Melayu, baik dalam sosial politik maupun perdagangan. Patani terletak di daerah pesisir timur wilayah Thailand Selatan, di mana Patani pernah menjadi salah satu pusat Kesultanan Melayu hingga kini perumusan identitas etnis dan agama masih tersisa. Daerah Patani melahirkan banyak konstitusi pendidikan yang disebut Tok Guru atau ulama sebagai pemimpin spiritualnya. Melalui proses belajar mengajar di pondok, menjadikan Patani sebagai salah satu center of Islam. Pondok dan Kitab Jawi basis intelektual Islam Patani Melayu. Satu aktivitas penting di wilayah Patani Melayu yang berikatan dengan tradisi intelektual Islam adalah munculnya tradisi penulisan, penyalinan, dan penerjemahan kitab dalam bahasa Melayu atau sering disebut sebagai Kitab Jawi oleh sejumlah ulama terkemuka di wilayah Patani. Keberadaan Kitab Jawi ini menjadi semacam wahana bagi komunitas muslim yang berada di Patani untuk mendefinisikan identitas budaya Melayu tersendiri, di mana masyarakat tersebut menjadi kelompok mayoritas di 4 provinsi. Neosufisme dan awal kebangkitan budaya Jawa. Neosufisme pada abad ke-20 mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam budaya di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Banyak karya-karya yang menampilkan pengaruh Islam dalam budaya Jawa, yaitu cerita Iskandar, cerita Yusuf, dan kitab Usulibiyah. Karya tersebut dikarang oleh Ratu Pakubuwono sendiri yang dikenal memiliki kekuatan spiritual yang besar. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.